Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi wa bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Faslun wahdar ayyuhal murid kullal hadri min tarkil jumu'ah wal jama'ah wa inna dhalika min adati ahlil bitalah wa simati arbabil jahalah. وحافظ على رواتب المشروعات قبل الصلاة وبعدها وواظب على صلاة الوتر والضحى وإياء ما بين العشاءين وكن شديد الحرص على عمارة ما بعد صلاة الصبح إلى الطلوع وما بعد صلاة العصر إلى الغروب فهذان وقتان شريفان وتفيض فيهما من الله تعالى الأمداد على المتوجهين إليه من العباد وفي عمارة ما بعد صلاة الصبح khasiyatun gawiyatun fi jalbil arzakil jismaniyah wa fi amarati ma ba'da salatil asr khasiyatun gawiyatun li jalbil arzakil galbiyah kadzalika jarrabahu arbabul basair minal arifin al akabir wa fil hadits innal ladzi yaq'udu fi musallahu yadhkurullah ba'da salati subhi asra'u fi tahsil rizki min alladhi yadribu fil afaq yakni yusafir fiha li talabil arzaq wallahu a'lam bisawab. Faslun wahdar ayyuhal murid kulal hadri, dan berhati-hatilah engkau wahai murid dengan kehati-hatian yang sangat. Hati-hatilah engkau wahai murid, wahai orang yang ingin menempuh perjalanan menuju Allah. Wahai orang yang ingin wusul ilallah. Hati-hatilah kamu dengan kehati-hatian yang sangat. Min tarkil jumu'ah, dari meninggalkan sholat Jum'ah. Wa jamaah, dan dari meninggalkan sholat berjamaah. Wa inna dzalika, karena sesungguhnya yang demikian itu meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah min adati ahlil bitalat, merupakan kebiasaan dari ahli bitalah. Bitalah itu orang yang menginginkan pekerjaan tapi dia nggak dapat pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Kalau kita nyebutnya pengangguran lah ya. Jadi itu merupakan kebiasaan orang yang pengangguran ya. Orang-orang yang batil, yang melakukan pekerjaan yang sia-sia. Wasimati al-babi al-jahalah, dan merupakan sifat orang-orang yang bodoh. Jadi hati-hati untuk meninggalkan sholat Jumat. Karena orang yang meninggalkan sholat Jumat ini, apalagi tanpa udzur, apalagi 3 kali berturut-turut, itu nanti toba ala galbi, Allah kunci hatinya. Ketika Allah kunci hatinya, maka dia sulit untuk menerima rahmat, menerima kucuran taufik hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hatinya akan mati. Dan tanda orang mati, kata Ibn Athaillah, tanda orang yang hatinya mati, kata Ibnu Athaillah, min alamati mautil qalbi adamul hazan ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadam ala ma fa'altahu minaz zalal. Tanda orang yang hatinya mati itu orang yang tidak sedih ketika dia tidak bisa melakukan ketaatan. Ketika dia tertinggal dalam melakukan ketaatan, nggak sedih. Waduh, minggu ini nggak bisa ngaji, nggak ada hatinya sedih. Nggak bisa ibadah, nggak ada hatinya sedih. Begitu masuk bulan Ramadan, dia sakit. Yang harusnya dia biasa puasa, tapi karena kata dokter kalau dia puasa bisa membahayakan tubuhnya, dia nggak puasa.
nggak puasanya karena ada udzur. Nah, dia sedih. Sedih dia nggak bisa puasa Ramadan. Padahal boleh bagi dia nggak puasa Ramadan karena ada udzur syar'inya. Tapi dia sedih. Nah, berarti hatinya masih hidup. Tapi kalau orang yang nggak ada kesedihan, manakala dia tertinggal dalam melakukan kebaikan, nggak ada kesedihan ketika dia tidak bisa melakukan kebaikan, nggak ada kesedihan di hatinya ketika dia nggak bisa hadir ke majelis ilmu, nggak bisa melakukan perbuatan baik, nggak ada kesedihan. Dan tidak ada penyesalan manakala dia melakukan perbuatan buruk. Tidak ada rasa sesal manakala dia melakukan perbuatan kemaksiatan ataupun kemunkaran. Nah, maka berarti hati orang tersebut telah mati. Wal billahi min dalik. Nah, sholat Jumat kalau sengaja kita tinggalin berturut-turut 3 kali tanpa udzur, itu bisa mematikan hati kita. Sehingga hati kita nggak ada penyesalan ketika kita nggak bisa berbuat baik. Hati kita nggak ada penyesalan ketika kita melakukan kemaksiatan. Dan kalau orang sudah tidak ada penyesalan dalam hatinya ketika melakukan kemaksiatan, nah ini orang berarti orang yang diibaratkan seperti bangke berjalan, nggak ada harganya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat jasad kita, fisik kita, tapi yang Allah lihat adalah hati kita. Nah, kalau hati kita mati, apa yang mau dilihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu, jaga jangan sampai kita meninggalkan sholat Jumat. Ya. Bahkan Imam Ghazali mengatakan Jum'atuka li akhiratika. Hari Jumatmu fokusin buat akhiratmu. Itu kata Al-Imamul Ghazali. Jum'atuka li akhiratika. Kalau dari hari-hari yang lain ente nyari dunia, hari Jumat dah sisain buat akhirat ente, buat lebih fokus ke akhirat. Atau kalau tidak bisa ente fokus seharian untuk akhirat ente di hari Jumat, paling tidak jangan sampai kita tinggalkan sholat Jumat. Karena dampaknya sangat berbahaya. Bisa bikin hati kita terkunci, bisa bikin hati kita mati. Na'udzubillahi min dalik. Makanya setiap habis sholat Jumat, nah, itu kita dianjurkan untuk membaca beberapa bacaan. Ketika habis salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kaki kita, posisi kita jangan dulu berubah. Tetap dalam posisi duduk tasyahud akhir. Ya. Terus kita baca Fatihah 7 kali. Kemudian Qulhu 7 kali. Kemudian Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Kemudian kita doa, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Rahim ya Wadud, aghnini bihalalik an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Terus habis itu boleh pakai tambahan doa-doa yang lain. Nah, tapi itu kalau bisa baca tuh. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnini bihalalik an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Habis itu sambung dah doa-doa yang lain ya. Allahumma a'tini nukudan, mi'ah miliar rupiah, nakdan, halalan, toiban, syarian, ajilan. Wow. Ya, ya Allah minta duit 1 miliar ya, cash, ya, halal, toib, syarian yang cepet, ajilan segera.
min haitsu la yahtasib. Ya, 2 hari mana ge datangnya itu duit ya. Wah, habis itu baca lagi yang lain, doa-doa yang lain. Setelah itu tutup dengan baca syairnya Abu Nawas, ilahi lastuli firdau si ahla wala agwa alan naril jahimi sampai 7 kali. Baru habis itu ya, kita rubah posisi kita. Tapi sebelum baca itu selesai, jangan dirubah posisinya. Ini nggak wajib, tapi ini bagus untuk dikerjakan. Ya. Jadi sisain tuh hari Jumat kita buat akhirat kita. Jangan sampai kita meninggalkan sholat Jumat. Karena sholat Jumat ini merupakan, hari Jumat ini merupakan Sayyidul Ayyam. Dan hari Jumat ini merupakan hari rayanya umat Islam. Wal jamaah, dan juga sholat berjamaah. Karena sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bisab'i wa isyrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Yang paling gede pahalanya sholat berjamaah apa? Sholat berjamaah subuh. Itu paling gede itu. Ya. Karena itu paling sulit dilakukan. Setelah sholat subuh yang paling gede lagi apa? Ini paling gede nih, dari urutan yang paling gede nih. Ya. Sholat subuh nih, ranking pertama nih. Ya. Kemudian, ya, habis sholat subuh, sholat isya. Ya. Man sholla isya fi jamaah faka'anna maqama nisfal lail. Siapa orang yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia bangun malam, ibadah malam setengah malam. Jadi mungkin kita nggak kuat nih untuk bangun malam, tahajud, ibadah kepada Allah. Tapi kita masih bisa dapat pahalanya tuh dengan kita sholat isya berjamaah. Wa man sholla subuh fi jamaah, dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama sholat lail kullahu. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia seperti sholat seluruh malam, sepanjang malam sholat malam. Ya. Kita mungkin nggak mampu, tapi masih bisa. Ada harapan untuk kita dapat pahala seperti orang sholat, ya, seluruh malam tuh, ya, sepanjang malam dia sholat nggak berhenti ya. Manakala kita sholat subuh berjamaah. Makanya sholat subuh nih paling tinggi pahalanya, sholat subuh berjamaah. Kemudian di bawah itu sholat isya berjamaah. Kemudian setelah itu sholat asar berjamaah. Kemudian setelah sholat asar berjamaah itu sholat zuhur berjamaah. Habis itu sholat maghrib berjamaah. Jadi yang paling bawah sholat maghrib berjamaah, sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, sholat isya berjamaah, paling tinggi sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah di sini santri dibiasakan untuk sholat berjamaah. Nah, ya. Wahafid ala rawatib al-masyru'at qabla sholati wa ba'daha. Dan jagalah olehmu, kerjakan juga sholat sunnah rawatib yang disyariatkan qabla sholat, sebelum sholat, wa ba'daha, dan juga setelah sholat. Atau kita kenalnya sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah ada yang mu'akkad, ada yang ghairu mu'akkad. Ada yang mu'akkad. Mu'akkad ini hampir mendekati kewajiban. Hampir itu wajib, tapi nggak wajib. Sholat sunnah mu'akkad ini, sunnah yang hampir Nabi nggak pernah tinggalin. Itu mu'akkad tuh. Ditekankan banget itu sholat sunnah. Ya. Nah, ada juga sholat sunnah qobliyah ba'diyah yang ghairu mu'akkad, yang tidak ditekankan. Artinya Nabi kadang-kadang lakuin, kadang-kadang kagak
lakuin. Tapi kalau yang muakkad, Nabi itu hampir-hampir nggak pernah tinggalin. Kecuali 1 kali 2 kali. Hanya untuk menunjukkan bahwa ini bukan sholat wajib. Ya. Apa saja sholat sunnah rawatib yang masuk kategori sunnah muakkad? Ya. Yang Nabi hampir-hampir tidak pernah tinggalkan. Yang pertama, 2 rakaat sebelum zuhur. Qobliyah zuhur. 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat sesudah zuhur. Ya. Kemudian 2 rakaat ba'diyah maghrib. Sesudah maghrib. 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah isya. Ya. Dan kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Jadi berapa rakaat tuh? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum apa namanya? Sebelum maghrib. Apa namanya? 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Berarti 10 rakaat. Ya. 10 rakaat. Itu yang muakkad. Ada lagi yang ghairu muakkad. Yang kadang Nabi lakukan, kadang tidak. Sering Nabi lakukan, tapi tidak sesering yang muakkad. Yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Jadi kalau kita mau gabungin tuh sunnah muakkad sama ghairu muakkad di waktu subuh, sebelum zuhur, berarti sebelum zuhur itu kita sholat 4 rakaat qobliyahnya, 4 rakaat ba'diyahnya. Ya. Jadi sebelum zuhur, qobliyah zuhur, 2 rakaat, 2 rakaat. Yang 2 rakaat muakkad, yang 2 rakaat ghairu muakkad. Jadi kalau di total berapa? 4 rakaat. Ya. 2 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Ya. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Ini yang ghairu muakkad. Yang tadi yang muakkad udah tuh. Ya. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Itu yang ghairu muakkadnya. Ya. Jadi ghairu muakkad 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Ya. Kalau yang muakkadnya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib. Kemudian 2 rakaat sesudah isya. 2 rakaat sebelum subuh. Nah, atau disebut juga sholat sunnah fajar. Ada yang membedakan. Sholat sunat fajar sama sholat qobliyah subuh itu beda. Tapi umumnya dalam madhab syafi'i, sholat sunnah fajar ya qobliyah subuh. Tapi kalau misalkan ada yang ngebedain, nggak apa-apa. Ya. Karena ada juga ulama yang mengatakan bahwa qobliyah subuh sama sholat sunat fajar itu beda. Ya nggak apa-apa. Ya. Tapi umumnya sholat sunnah fajar itu adalah sholat qobliyah zuhur. Jadi kalau kita mau gabungin nih, kalau kita mau gabungin semua, yang muakkad sama yang ghairu muakkad, begitu adzan zuhur, kita sholat 2 rakaat, sunnah muakkadnya. Kemudian 2 rakaat lagi ghairu muakkadnya. 4 rakaat tuh, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian sholat zuhur, setelah sholat zuhur, ya kan, ba'diyah zuhur 2 rakaat yang muakkadnya. 2-nya lagi ghairu muakkad. Kemudian datang waktu asar. Itu waktu asar, sholat
Sunnah qobliyah asar 4 rakaat. 1 salam. Boleh 1 salam, boleh 2 salam, dua. Ya. Kemudian ya, itu ghairu muakkad berarti. Ya. Kemudian datang waktu maghrib. Kita sholat qobliyah maghrib 2 rakaat. Nah, itu yang ghairu muakkad. Setelah sholat maghrib, kita ba'diyah maghrib 2 rakaat. Nah, itu sholat sunnah muakkad. Kemudian datang waktu isya. Sebelum isya, kita sholat 2 rakaat. Nah, itu adalah sholat sunnah ghairu muakkad. Setelah isya, kita sholat sunnah 2 rakaat. Itu sholat sunnah yang muakkad. Jadi, antar subuh, datang sebelum subuh, ya, habis adzan subuh, kita sholat qobliyah subuh, itu sholat sunnah muakkad. Paham tuh? Paham. Nah, jadi total ada berapa tuh? Yang muakkad 10, yang ghairu muakkad ada berapa ya? Ada 4, 4, 12, total 20, 20, 22. Total 22 rakaat. 10 muakkad, yang sisanya adalah ghairu muakkad. Wa wajib ala sholatil witri, dan tekunin juga, rutinin juga untuk mengerjakan sholat witir, sholat yang ganjil. Ya. Ijalu sholatakum al-witra, jadikan sholatmu itu sholat witir. Ya. Sholat witir itu berapa rakaat, Beb? Sholat witir itu aqallul witri, paling sedikitnya sholat witir itu 1 rakaat. Paling banyaknya 11 rakaat. Dan umumnya sedangnya itu 3 rakaat. Kapan waktunya sholat witir? Setelah sholat ba'diyah isya. Ya. Boleh sholat 1 rakaat, Beb? Boleh 1 rakaat. Tapi kalau keseringan 1 rakaat tiap hari makruh. Ya. Tapi boleh ya. Tapi yang sedangnya itu 3 rakaat. Paling banyaknya 11 rakaat. Ya. Kalau misalkan kita pengennya habis ba'diyah isya, udah dah tutup dengan 1 rakaat sholat witir, nggak apa-apa. Bacanya apa? Kalau kita sholatnya hanya 1 rakaat, sholat witirnya cuma 1 rakaat, ya, maka setelah baca Fatihah, baca kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, terus qul a'udzu birabbin nas. Ya. Kalau 1 rakaat doang. Kalau mau 3 rakaat, 3 rakaat. Nah, 3 rakaat ini ada caranya. Ada 2 cara. Boleh diwasol, disambung. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, baru salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu namanya wasol. Disambung dari rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, 1 salam. Ya. Rakaat pertama baca apa? Rakaat pertama baca Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, dan seterusnya. Nah, kemudian ruku, sujud, bangun lagi rakaat kedua baca qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian ruku, sujud, bangun lagi rakaat ketiga baca qul hu, habis itu qul a'udzu birabbin falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Itu kalau cara wasol, disambung. Ada cara fasol, dipisah. Kalau dipisah 2 rakaat dulu, baru habis itu 1 rakaat. 2 rakaat dulu. Yang pertama baca habis Fatihah baca Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian ruku, sujud, bangun, kemudian baca Fatihah lagi, kemudian baca qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian ruku, sujud, tasyahud, salam. 2 rakaat, bangun lagi. Rakaat yang ketiga, yaitu
Habis Fatihah baca kayak tadi. Qul a'udzu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu kalau 3 rakaat. Bib, saya mau ngerjain 11 rakaat, Bib. Boleh gak? Boleh. Ya, boleh, boleh. Ya, silakan. Rakaat pertama, kuliah. Rakaat keduanya, kulhu. Bangun lagi. Rakaat ketiga, rakaat keempat, kuliah, kulhu. Begitu aja udah. Rakaat satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, kuliah, kulhu. Terus eh ketujuh, kedelapan, kuliah, kulhu. Ya. Nah, nanti rakaat ke 9, 10, 11-nya kayak yang tadi. Sabihis, kuliah, baru kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ya. Boleh sekaligus, Bib, 11 rakaat. Kagak salam-salam, boleh, boleh. Ya. Satu salam doang boleh, boleh. Ya. Boleh langsung dari rakaat pertama sampai rakaat 11, satu salam. Atau boleh dua, 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 dua. Ya. Yang terakhirnya baru satu rakaat. Atau yang terakhirnya 3 rakaat. Nanti nih sebetulnya pembahasannya di pembahasan fikih nih ya. Kalau mau yang lebih jelas lagi silakan datang tuh ke majelisnya Bib Ismail tuh. Setiap minggu terakhir di MTWA, majelis fikih ya. Itu salat witir. Wa duha, dan juga salat duha. Rutinkan salat duha. Selain witir, rutinin juga salat duha. Ada yang nanya, Bib, salat witir kita lakuin sebelum tidur apa sesudah tidur, Bib? Bebas. Ya. Kalau ente orangnya rada susah bangun malam, mendingan sebelum tidur ente salat witir dulu. Nah, takutnya ntar ente bangun kebablasan udah subuh. Ya. Tapi kalau misalkan emang ente orang yang gampang dibanguninnya, ya bisa bangun malam, boleh ente sholat witirnya nanti sesudah ente bangun, ente sholat tahajud dulu, kemudian ditutup sholatnya dengan sholat witir. Boleh, boleh. Sayyidina Abu Bakar itu biasanya sholat witir sebelum tidur. Sayyidina Umar itu sholat witir biasanya sesudah bangun malam. Ya, terserah mau pakai yang mana. Mau torikonya Sayyidina Abu Bakar atau torikonya Sayyidina Umar. Kita lihat aja. Kita nih modalnya yang kayak mana nih. Yang susah dibangunin, apa yang gampang dibangunin. Ya. Tapi bukan berarti Sayyidina Abu Bakar susah dibangunin. Bukan. Nah, beliau karena mungkin umurnya lebih sepuh, jadi beliau wanti-wanti sebelum tidur beliau sholat witir dulu. Kalau Sayyidina Umar, memang orangnya ini fisiknya kuat, biasanya beliau tidur dulu, nanti malam bangun, beliau tahajud, baru habis itu beliau sholat witir, ditutup dengan sholat witir. Nah bagaimana, Beb? Kalau misalkan saya udah keburu witir tadi sebelum tidur, ya tahu-tahu jam 1 bangun, pengen tahajud, bagaimana ya kan udah witir, Beb. Katanya witir kan kudu jadi sholat terakhir, kagak begitu. Ente nggak apa-apa sholat tahajud, witirnya udah tadi nggak apa-apa. Ya. Jadi jangan gara-gara udah sholat witir udah dah nggak jadi dah tahajud mah ya. Besok aja dah kalau bangun lagi. Nggak begitu ya. Nah kemudian lazimkan juga, rutinkan juga sholat duha. Nah, kapan waktunya duha? Waktunya duha ini dari mulai terbitnya matahari sampai dari matahari terbit seujung tombak. Ini misalkan nih bumi nih, ini timur, ini barat, ya. Ini timur, ini barat. Ini tombak nih kita diriin begini nih. Nah berarti kalau dikit tombak kita diriin begini. Nah kalau mataharinya di sini nih, nah berarti udah masuk waktu duha. Sebab dari terbit matahari sampai sini nih, sebelum ujung tombak, itu muncul tanduk setan. Tapi kalau mataharinya udah setinggi tombak,
itu setan udah pergi. Nah, di situ kita udah boleh sholat duha. Ya. Kalau sholat isyrok kapan, Bib? Sholat isyrok sama. Sholat isyrok sama sholat duha umumnya ulama madhab syafi'i itu nggak ngebedain. Sholat isyrok yaitu sholat duha. Tapi memang ada ulama yang bedain. Sholat isyrok ya sholat isyrok, sholat duha ya sholat duha. Di antaranya Imam Ghazali. Ya. Imam Ghazali itu ngebedain. Sholat isyrok sama sholat duha itu beda. Tapi kebanyakan ulama madhab syafi'i itu mengatakan sholat isyrok itu sama sholat duha sama. Itu aja, cuma beda penamaan aja. Ya. Nah kalau di kita kira-kira jam berapa, Bib? Ya kira-kira jam 6 lewat seperempat dah. Jam 6 lewat 12 menit, 15 menit. Itu kalau misalkan kita ukur matahari, kita punya tombak yang umum, atau kalau nggak tombak, tangan kita giniin nih. Kalau kelihatan tempat terbitnya matahari, tangan kita giniin 4 jari nih. Kita giniin 4 jari. Kalau misalkan kira-kira udah ngelewatin 4 jari kita, udah di atas 4 jari kita, berarti itu ukuran ujung tombak. Kita giniin. Oh berarti udah lewat nih. Udah lewat 4 jari kita, berarti udah ujung tombak. Udah bisa tuh sholat duha. Sebelum itu, ya itu waktu tanduk setan nongol. Ya, makanya di situ tidak boleh sholat. Ya, waktu yang diharamkan untuk sholat. Nah, berapa rakaat sholat duha? Aqall duha, paling sedikitnya duha itu dua rakaat. Paling banyaknya 8 rakaat. Sedang-sedangnya 4 rakaat. Ya. Paling banyak 8 rakaat, sedangnya 4 rakaat. Sedikitnya, paling sedikit 2 rakaat. Ya. Kalau kita mau sholat duha 2 rakaat aja, boleh. Berarti minimalnya, maksimalnya 8, minimalnya, maksimalnya 8, minimalnya 2 rakaat. Kita sholat duha 2 rakaat. Rakaat pertama baca wasyamsi wadduhaha. Kemudian rakaat yang kedua baca wadduha. Rakaat kedua baca wadduha. Bib, saya mau 4 rakaat, Bib. Boleh, Bib? Boleh. Terus rakaat yang ketiga keempat baca apa, Bib? Baca kuliah sama kulhu. Bagaimana caranya, Bib? Boleh ente langsung 8 rakaat. 8 rakaat langsung. Satu salam. Allahu Akbar. Habis baca Fatihah, baca wasyamsi wa duhaha, kemudian ruku, sujud, bangun untuk rakaat kedua, habis Fatihah, baca wadduha, kemudian ruku, sujud, bangun lagi rakaat ketiga, habis Fatihah, kuliah, terus bangun, ruku, bangun lagi, sampai 8 rakaat pakai satu salam, boleh. Boleh 4 rakaat, salam, bangun lagi 4 rakaat lagi, salam, boleh. Boleh 2, salam, 2, salam, 2, salam, 2, salam, 2, salam. Nah, boleh juga begitu ya. Boleh sekaligus 8 rakaat, satu salam. Boleh 4 rakaat, salam, bangun lagi 4 rakaat, salam. Atau 2 salam, 2 salam, 2 salam, sampai 8 rakaat salam. Nah, itu paling banyaknya, maksimalnya. Yang sedangnya 4 rakaat. 4 rakaat boleh sekaligus 4 rakaat satu salam. Boleh duain. Dan sekaligus mau 4 rakaat aja aneh. 4 rakaat satu kali salam. Allahu Akbar rakaat pertama, bangun rakaat kedua, bangun rakaat ketiga, bangun rakaat keempat, baru salam. Boleh. Atau pengen dua. Habis 2 rakaat salam, bangun lagi 2 rakaat, jadi 4 rakaat. Boleh, itu yang paling sedangnya. Nah, paling sedikitnya minimalnya 2 rakaat. 2 rakaat. Yang pertama baca wasyamsi wadduhaha, yang kedua baca wadduha. Naam. Wa ihya'i ma bainal 'isya'in.
Dan juga menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Hidupin maghrib, waktu maghrib sampai isya. Bainal isya'in, waktu di antara dua isya maksudnya adalah waktu maghrib sampai isya. Biasain nih di rumah kita, begitu beduk maghrib, TV matiin. Bocah mau nangis bagaimana, kayak udah ntar aja nonton TV-nya. Kalau mau ngapa-ngapain, mau makan, mau apa, sebelum maghrib. Atau ntar habis isya. Biasa itu kalau datang maghrib, kumpul tuh kita keluarga. Baca ratib ke, baca Quran ke, ampe isya. Begitu datang waktu isya, sholat isya, baru dah. Mau nonton ke, mau apa ke, biasain tuh, biasain. Ya. Pokoknya hidupkan antara waktu maghrib sampai isya dengan ibadah. Entah itu baca Quran, entah itu zikir, entah itu belajar, ngaji, ya mutolaah pelajaran apa ke. Ya, buat urusan-urusan akhirat kita, jangan urusan dunia melulu. Subhanallah, ana dulu lagi masih kecil, itu kalau udah datang waktu maghrib, TV dimatiin sama abah. Dan dulu lagi zaman anak kecil, itu ada film kartun yang terkenal banget tuh zaman itu. Namanya The Simpsons. Masih ada sampai sekarang ya. The Simpsons. The Simpsons itu tayangnya haram jadah emang ya. Setiap maghrib. Setiap maghrib tayangnya tuh. Sampai mau isya tuh The Simpsons tuh. Nah saya saat itu seumur-umur kagak pernah nonton The Simpsons. Ya. Nah itu kartun saking populernya saat itu tayang tiap hari. Dan setiap hari di sekolahan besokannya ngomongin The Simpsons tuh teman-teman. Gak tau gak semalam The Simpsons oh gini. Nah aneh, jadi kambing congek. Agak nyambung. Enak banget itu bocah-bocah masih pada bisa nonton kartun. Aneh gak bisa dimatiin tuh TV. Ya. Sampai namanya bocah sampai pengen kabur gitu ke tetangga gitu. Pengen nonton The Simpsons gitu. Ya. Jadi dulu tuh benar-benar maghrib itu nggak ada tuh aktivitas selain ngaji. Ya. Matiin TV. Mau makan ntar habis isya. Ya. Kalau nggak sebelum maghrib tadi. Bener-bener ketat dulu ya. Anak punya orang tua itu maghrib sampai isya pokoknya kagak boleh ngapa-ngapain selain ngaji. Kalau nggak ngaji belajar pelajaran sekolah, PR yang besok mau distorin apa semuanya sampai isya. Kelar isya, waktu isya udah sholat isya baru dah tuh, TV boleh nyala dah tuh ya. Nah itu zaman sekarang udah mulai berkurang nih. Anda lihat ya, lagi zaman anak dulu tuh itu hampir setiap rumah tuh kalau maghrib kayaknya tuh ada yang ngaji, ada yang tadarusan. Sekarang kalau maghrib rame sama suara TikTok ya, rame sama suara TV, sama suara handphone ya, sama suara game. Nah, coba kita biasain, kita hidupin lagi tuh waktu antara maghrib sampai isya. Biasain aja dulu keluarga kita dulu dah. Jangan segala pakai ngatur tetangga. Keluarga kita dulu nih, biasain nih. Besok udah mulai biasain. Dan ngomong sama istri ente, ngomong sama anak-anak ente. Mulai besok, ya pokoknya dari waktu maghrib sampai isya, kagak ada TV, kagak ada handphone. Ayo kita ngaji. Bapak ngaji, emaknya ngaji, anaknya ngaji, kayak mau belajar, kayak apa, kayak yang penting mah jangan megang handphone, jangan nonton TV. Selama waktu antara maghrib sampai isya. Dan keberkahannya luar biasa. Saya ngerasain keberkahannya luar biasa. Ya. Sampai saat ini. Ya. Dan untuk hal itu, abahnya benar-benar ketat saat itu. Pokoknya kalau udah maghrib sampai isya, kagak ada yang namanya TV-TVan, nggak ada. Mau nangis darah juga kita, gua bakal dikasih. Ntar kelar isya baru udah tuh kasih nonton. Karena itu waktu-waktu yang luar biasa ya, waktu yang mustajab, waktu yang mulia yang harusnya kita isi dengan berbagai macam ibadah. Entah itu baca Quran, entah itu kita baca ratib misalkan, entah itu kita belajar ngaji atau apa mutolaah pelajaran. Yang penting
Singkirin dulu tuh urusan dunia. Sampai isya dah tuh. Habis itu ente mau ngomong lagi apa lagi terserah dah. Nah, yang penting tuh maghrib sampai isya jangan sampai ente lewatin. Nah, sedangkan ente tidak isi dengan ibadah. Sayang, rugi, rugi ya. Karena itu waktu nggak bakal kembali lagi. Wallahu a'lam bishawab.